mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa surgawi yang kami kenal sepenuh dalam nama Tuhan Yesus, biar ini menjadi keputusan kami di dalam kami mengiring pada Engkau. Kami tahu Tuhan, perjalanan hidup ini tidak semudah apa yang kami bayangkan. Seperti dikatakan kitab Ayub bahwa manusia hidup itu penuh dengan pergumulan, seperti orang berperang, dan banyak tindasan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Berapa banyak mereka tidak tahan dengan hidup ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, bahkan menopang hidup kami. Dan kami percayakan janji-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memulai perkara yang baik di dalam hidup ini, dan Engkau menyelesaikan rencana dalam setiap hidup kami. Sebagaimana umat yang kami kasih, di mana Engkau sudah panggil Tuhan, kami tahu orang-orang yang mati di dalam Engkau, Engkau kumpulkan bersama-sama dengan Engkau. Seperti dikatakan Wahyu 21 ayat 3-5, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, tetapi kesukaan dan kesukaan buat selama-lamanya. Dan kami yakin Tuhan, seluruh warga besar yang ditinggalkan tidak terlalu merasa bersedih hati, sebab kami tahu kemana kekasih kami pulang, yaitu masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah ada tengah-tengah kami dan siap memberkati kami lewat hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman, memberikan pengharapan, kekuatan dan penghiburan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati kami dan kami sambut firman penghiburan dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia ini dan juru selamat kami. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk. Firman Tuhan sebentar yang ini Bapak Henry Sutrisna. Selamat sore saudara-saudara. Sore hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini nanti dapat menolong, menguatkan iman kita semua, terutama buat keluarga yang ditinggal. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, semua orang tahu manusia satu kali akan mati. Tapi tidak semua tahu atau sadar kematian itu dapat terjadi sewaktu-waktu. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, Yakobus 4 ayat 14, manusia itu seperti uap yang kelihatan seketika saja lalu lenyap. Maksud firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa manusia sewaktu-waktu mati. Bahkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan,
Meskipun kita masih hidup, kita harus merasa seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Masih hidup, tapi kita harus merasa sewaktu-waktu kita mati. Saudara-saudara, kalau kita mengerti sewaktu-waktu kita mati, kita harus siap. Amos 4 ayat 12 dikatakan, kita harus siap bertemu Tuhan. Kita harus bersedia menghadap Tuhan. Setiap apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu selalu ada firman-Nya, bukan kata-kata pengkhotbah seperti sore hari ini. Saudara-saudara, sore hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sudahkah kita siap sewaktu-waktu kita bertemu Tuhan? Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus mengerti dan menyikapi dengan betul tentang kematian. Bagaimana supaya kita bisa mengerti dengan betul tentang kematian? Oleh anugerah Tuhan, kita yang sudah belajar dari firman Tuhan, kita mengerti tentang kematian. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian? Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Terjemahan lain, amat indahlah di pemandangan Tuhan matinya orang yang dicintai. Saudara-saudara, orang yang dicintai Tuhan, kalau mati itu berharga, indah. Kematian orang yang dicintai Tuhan bukan satu malapetaka. Kematian orang yang dicintai Tuhan bukan satu musibah, bukan sesuatu yang tidak enak, tapi indah, berharga. Bahkan saudara-saudara, orang yang mati di dalam Tuhan, itulah hidup yang jauh lebih baik. Filipi 1:23. Semua orang memikirkan bagaimana hidup yang baik, tetapi ingat saudara-saudara, ada hidup yang teramat baik. Apakah itu hidup yang teramat baik? Hidup yang teramat baik bila mana saudara dan saya sudah pergi dan dia bersama Kristus, itulah hidup yang teramat baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, memang keluarga, teman-teman pasti akan susah, sedih kalau anggota keluarga kita, saudara kita pulang dipanggil Tuhan, ya. Tetapi saudara-saudara, jangan terlalu susah, jangan engkau terlalu berduka cita, sebab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sudah menguatkan kita semua. Jangan terlalu berduka cita, sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara dan saya, oleh anugerah Tuhan, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan apa, saudara? Pengharapan yang penuh bahagia. Terjemahan lain ditulis pengharapan yang keberkatan, ditulis dalam Titus 2 ayat 13. Oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan yang penuh bahagia, pengharapan yang keberkatan. Apakah itu pengharapan yang penuh bahagia? Yaitu pengharapan untuk hidup yang sebenarnya di surga bersama-sama Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kita. Tadi dikatakan hidup yang sebenarnya. Kita semua tahu hidup di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Kita hidup di dunia ini cuma menumpang. Dan hidup di dunia yang cuma menumpang, hidup yang sementara ini, hidup yang penuh dengan pergumulan. Wahyu 4 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 11, maksud saya, hidup di dunia sementara ini hidup yang penuh dengan peperangan jiwa, penuh dengan pergumulan. Pergumulan menghadapi masalah dalam rumah tangga, pergumulan menghadapi masalah dalam pekerjaan dan keuangan. Ada yang menghadapi pergumulan menghadapi masalah kesehatan dan sebagainya. Hidup di dunia sementara ini hidup penuh dengan pergumulan. Tetapi saudara-saudara, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan.
sebab dia sudah berhenti dari segala kelelahannya menghadapi setiap pergumulan di dalam hidupnya. Hidup penuh dengan pergumulan itu melelahkan. Tapi saudara dan saya yang mati di dalam Tuhan, kita sudah berhenti dari segala kelelahan menghadapi segala macam pergumulan hidup di dunia sementara ini. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, sore hari ini mungkin ada di antara saudara yang belum percaya dan mau menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi keluarga akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kalau kita mati, kita beroleh keselamatan, kita ketemu Tuhan, masuk kerajaan surga. Tetapi saudara yang sudah percaya Tuhan dan saudara sudah belajar dari firman Tuhan, kita sudah mengerti, meskipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tidak otomatis selamat. Sebab kita tidak langsung mati seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama aku di sorga. Sebab penjahat itu langsung mati. Tetapi orang yang percaya Tuhan, setelah percaya Tuhan tidak langsung mati, masih hidup. Dan hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan. Oleh sebab itu Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Maksudnya, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu satu proses, satu perjalanan. Dan di dalam perjalanan orang untuk memperoleh janji keselamatan dari Allah, orang itu masih bisa jatuh dalam dosa. Dan kita semua tahu, kalau ada dosa tidak bisa masuk surga. Wahyu 21:27. Segala yang najis, kekejian dan dusta tidak ada di dalam surga. Jadi kalau ingin mati masuk surga, ketemu Tuhan, jangan ada dosa. Bukannya orang yang berseru Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mau masuk surga, kita harus melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin firman yang kita dengar sore hari ini, saudara sudah tahu, saya hanya mengulangi saja. Tapi biarlah kita tidak bosan. Bukan kebetulan setiap kali kalau kita diingatkan tentang kematian. Ingat saudara-saudara, baik saudara dan saya, sewaktu-waktu kita mati, kita apakah siap ketemu Tuhan? Jangan merasa sepertinya sudah pasti ketemu Tuhan, keluarga bikin batu nisan telah beristirahat dengan tenang ke rumah Bapak di sorga, telah pulang ke rumah Bapak di sorga, ternyata yang di dalam kuburan atau maaf di dalam peti tidak masuk sorga sebab ada dosa. Kasihan ya. Apalagi pengkhotbah atau pembicara dan sebagainya mengatakan, saudara-saudara, kita semua tahu almarhum saat ini ada di sisi Tuhan, sedangkan almarhum atau almarhumah tidak ada di surga sebab ada dosa. Oleh sebab itu saudara, jangan ada dosa, hidup dalam kesucian. Sebab Allah itu suci, kita harus suci. Suci, kudus dan seluruh hidupku. 1 Petrus 1 ayat 15. Hanya orang yang suci hatinya, dia bisa memandang Allah. Kalau tidak suci, tidak bisa memandang Allah, apalagi masuk ke rumah Allah. Tuhan memberkati. Kita menyanyi nomor 9. Banyak perkara yang kita tidak mengerti, terutama tentang firman Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya, kita ada kemauan untuk mengerti, kita ada kemauan untuk belajar, Tuhan akan memberi kesempatan. Tuhan peduli buat orang yang mau. Jadi diri kita harus mau belajar sampai mengerti, belajar firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat Tuhan.
Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pengorbananmu yang begitu kudus, yang begitu mulia di atas kayu salib, darahmu yang suci Tuhan, boleh menyucikan kami dari segala kesalahan dosa yang pernah kami perbuat. Ketika kami mengakui segala kesalahan kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kasih. Engkau mau menerima kami, Engkau mau mengasihi kami, Engkau mau mencurahkan darah-Mu bagi kami, sehingga kami yang berdosa Engkau layakkan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, buat darah-Mu yang kudus yang sudah menyucikan Omadin Tuhan dari segala kekurangan dan segala kesalahannya. Kami bersyukur Omadin boleh sampai ke akhir, boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan seperti janji akan firman-Mu, siapa yang setia sampai mati, dia pun akan mendapatkan mahkota kehidupan. Biar kami semua Tuhan yang hadir di saat ini Tuhan, kami yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, biar kami boleh mengerjakan keselamatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami biar pertahankan nama kami yang sudah tertunda buku kehidupan ini sampai ke akhir Tuhan, sehingga ketika saat itu tiba, nama kami tetap ada dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu yang luar biasa, buat kebahagiaan yang Kau berikan kepada orang yang meninggal di dalam Engkau. Mereka betul-betul bersukacita, mereka betul-betul berbahagia sebab bertemu dengan Engkau, kekasih, juru selamat, penolong dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tutup peti ini Tuhan, dan Engkau ingat akan perjanjian-Mu. Barang siapa yang percaya kepadamu tetap hidup kekal selama-lamanya. Roh Omadin sudah bersama dengan Engkau, dan tubuh ini kami titipkan sementara Tuhan, dan satu kali pada waktu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, biar tubuh ini pun Engkau ubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di pengharapan kami dan kuatan kami bahwa kami satu kali akan berjumpa kembali dengan kekasih, dengan orang tua, dengan yang kami cintai Tuhan, untuk senang selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Biar kami tetap di dalam Engkau Tuhan, boleh mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri upacara penutupan peti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih penyelamat jiwa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pihak Aryo untuk mengambil pertanyaan. Pada penutupan peti pada kesempatan sore hari ini dari almarhum Ibu Santi Gunawan telah selesai, dan dari keluarga mungkin ada yang memberikan sambutan bagi keluarga. Dan kita akan lihat. Para hadirin, keluarga maupun kenalan
dari pihak gereja. Pertama-tama kami sekeluarga besar dari Romadi mengucapkan terima kasih untuk simpati yang saudara sekalian tunjukkan, juga dukungan kepada kami yang kehilangan, karena kami tahu kehilangan ini sementara, tapi kami akan berjumpa dengan kami pada waktu Yesus datang kembali dan kami bersama dengan Dia di dalam rumah Bapa dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih untuk dorongan support, sumbangan, pemberian